Pertempuran Khandaq, yang juga dikenali sebagai Pertempuran Al-Ahzab, atau Pertempuran Konfederasi, atau Pengepungan Madinah, terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah pertempuran tersebut. Tapi sebelum itu, seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Pertempuran ini dinamai Pertempuran Khandaq, karena parit yang digali oleh umat Islam dalam persiapan untuk pertempuran. Kata Khandaq adalah bentuk bahasa Arab dari bahasa Persia, Kandak, yang berarti, itu yang telah digali. Pertempuran ini dipelopori oleh pasukan gabungan atau konfederasi, antara kaum kafir Quraisy Mekah, suku-suku sekutu Quraisy, dan Yahudi Bani Nadir. Alasan pertempuran ini adalah untuk menyelamatkan Madinah dari serangan, setelah suku Banu Nazir dan Banu Quraizah membentuk aliansi dengan Quraisy untuk menyerang umat muslim sebagai balas dendam karena diusir dari Madinah selama invasi Banu Qainuqa dan invasi Banu Nadir. Cendekiawan Muslim Ibnu Katsir menyatakan, alasan mengapa pasukan konfederasi datang adalah karena sekelompok pemimpin suku Banu Nadir, yang telah diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke Khaybar. Alasan lainnya, dikarenakan beberapa orang Mekah yang tidak beriman membenci umat muslim dan berupaya untuk menghabisi mereka, karena Nabi memberikan Mekah sebuah agama baru, yaitu Islam, yang dianggap mencampuri cara-cara lama, pemujaan berhala, dan menentang otoritas kekuasaan rezim diktator. Pada awal tahun 627, suku Banu Nadir bertemu dengan Quraisy di Mekah. Huyai ibnu Akhtab, bersama dengan pemimpin lain dari Khaybar, melakukan perjalanan untuk bersumpah setia dengan Safwan ibnu Umayyah di Mekah. Sebagian besar pasukan konfederasi dikumpulkan oleh kaum Quraisy dari Mekah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang memimpin 4.000 tentara infanteri, 300 kavaleri, dan 1.000 sampai 1.500 orang penunggang unta. Banu Nadir merekrut Banu Ghatafan dengan membayar setengah hasil panen mereka. Kontingen kedua terbesar ini menambah kekuatan sekitar 2.000 orang dan 300 kavaleri yang dipimpin oleh Unaina bin Hasan Fazari. Selanjutnya, Bani Asad juga setuju untuk bergabung, dipimpin oleh Tuleha Asadi. Kemudian, dari Banu Sulaim, Nadir mengamankan 700 orang. Suku-suku lain termasuk Banu Murrah, dengan 400 orang yang dipimpin oleh Har ibnu Auf Muri, dan Banu Sujat, dengan 700 orang yang dipimpin oleh Sufyan ibnu Abdu Syams. Secara total, kekuatan pasukan konfederasi diperkirakan mencakup sekitar 10.000 orang dan 600 kavaleri. Pada bulan Desember tahun 626, pasukan tersebut, yang dipimpin oleh Abu Sufyan, bergerak menuju Madinah. Pasukan Mekah dari selatan, sepanjang pantai, dan yang lainnya dari timur. Pada saat yang sama, pasukan berkuda dari Banu Huza'ah pergi untuk memberi peringatan kepada Madinah mengenai pasukan penyerbu. Para pasukan dari suku Banu Huza'ah tiba di tempat Rasulullah dalam 4 hari, kemudian mereka memberitahu tentang pasukan konfederasi yang akan menyerang Madinah dan tiba dalam waktu 1 minggu. Rasulullah mengumpulkan orang-orang Madinah untuk membahas strategi terbaik menghadapi musuh. Bertempur di lapangan terbuka seperti pada saat Perang Badar, ataupun menunggu mereka di dalam kota seperti pada Perang Uhud, keduanya diusulkan. Akhirnya, umat muslim yang kalah juga memilih untuk terlibat dalam pertempuran defensif dengan menggali parit dalam-dalam sebagai penghalang di sepanjang jalur utara. Strategi tersebut diperkenalkan oleh Salman Al-Farisi, dan penggalian parit tersebut hanya digali di sisi utara saja, karena bagian lain Madinah dikelilingi oleh pegunungan batu dan pepohonan yang tidak bisa dilalui oleh pasukan besar, terutama pasukan berkuda. Penggalian parit dilakukan selama 6 hari, dan bersamaan dengan hampir terjadinya kelaparan di Madinah. Rasulullah bersama pasukan mendirikan markas militernya di Bukit Salah, dan pasukan diatur di sana. Posisi ini memberikan keuntungan bagi umat muslim jika musuh menyeberangi parit.
Pengepungan Madinah dimulai pada bulan Januari tahun 627 dan berlangsung selama 20 malam. Karena strategi pengepungan jarang terjadi dalam perang Arab, pasukan konfederasi yang tiba tidak siap menghadapi parit yang digali oleh umat muslim. Pasukan konfederasi mencoba menyerang dengan berkuda dengan harapan memaksa untuk melewati parit, tetapi penduduk Madinah sangat kuat dalam posisinya, sehingga mampu menghalangi penyeberangan tersebut. Kedua pasukan berkumpul di sisi parit dan menghabiskan 2-3 minggu saling serang dengan panah yang ditembakkan dari jarak yang dekat. Para pasukan Quraisy menjadi tidak sabar dengan kebuntuan tersebut. Sebuah kelompok militan yang dipimpin oleh Amr bin Abdul Wud, yang dianggap setara dengan 1000 orang dalam pertempuran, beserta Ikrimah ibnu Abi Jahal mencoba menyerang melalui parit. Mereka berhasil melewati dan menduduki daerah berlumpur di dekat Bukit Salah. Amr menantang umat muslim untuk berduel. Menurut sumber Syiah, sebagai respons tantangan tersebut, Ali bin Abi Thalib menerimanya, dan dikirim oleh Rasulullah untuk bertarung. Kedua pejuang itu tertutup dalam debu saat duel semakin intens. Akhirnya, para prajurit mendengar teriakan, Allahu Akbar, dari dalam debu, yang mengkonfirmasi kemenangan Ali. Pasukan konfederasi dipaksa untuk mundur dalam keadaan panik dan kebingungan. Menurut sumber Syiah, Ali membiarkan pasukan Amr mundur, karena Ali tidak pernah mengejar musuh yang melarikan diri. Pasukan konfederasi melakukan beberapa upaya lain untuk menyeberangi parit selama malam hari, tetapi terus gagal. Meskipun pasukan konfederasi bisa menempatkan infanteri mereka di sepanjang seluruh parit, mereka tidak berani untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan orang-orang muslim karena mereka menganggap pasukan muslim lebih unggul dalam pertempuran jarak dekat. Pasukan konfederasi melakukan beberapa serangan secara bersamaan, terutama dengan mencoba membujuk Banu Quraiza untuk menyerang muslim dari selatan. Dari pihak konfederasi, Huyai ibnu Akhtab, seorang Haibarian, pemimpin suku Banu Nadir, kembali ke Madinah mencari dukungan mereka melawan muslim. Sejauh ini, Banu Quraiza berusaha untuk tetap netral, dan sangat ragu-ragu tentang bergabung dengan konfederasi karena sebelumnya telah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad. Ketika Huyai mendekati mereka, Huyai akhirnya berhasil masuk dan meyakinkan mereka bahwa muslim pasti akan kalah. Pemandangan pasukan konfederasi yang besar, meluap ke seluruh daratan dengan prajurit dan kuda sejauh mata memandang, yang membuat Quraiza berpihak kepada pasukan konfederasi. Berita tentang pengkhianatan Banu Quraiza atas perjanjian dengan Rasulullah bocor, dan hal itu diperkuat oleh pergerakan pasukan konfederasi menuju benteng-benteng Quraiza. Rasulullah menjadi cemas dan menyadari bahaya serius yang akan ditimbulkan oleh Quraiza, karena ia tidak mempersiapkan pertahanan di sepanjang perbatasan muslim dengan suku Quraiza. Selain itu, Quraiza juga memiliki persenjataan perang yang kuat dan lengkap. Rasulullah mengirim 3 utusan muslim terkemuka untuk memberikan rincian tentang perkembangan terbaru, dan ia memerintahkan agar tidak menyebarluaskan kabar tentang pengkhianatan perjanjian yang dilakukan oleh Quraiza, untuk menghindari kepanikan di kalangan muslim. Namun, rumor tentang serangan besar-besaran dari pihak Quraiza cepat menyebar, sehingga sangat mempengaruhi ketakutan orang-orang Madinah. Para tentara muslim berada dalam kesulitan yang besar dari hari ke hari. Persediaan makanan semakin menipis, dan malam semakin dingin. Kurangnya tidur membuat situasi semakin buruk. Menurut Ibnu Ishaq, situasinya menjadi serius dan ketakutan ada di mana-mana. Setelah mendengar rumor tentang Quraiza, Rasulullah segera mengirim 100 orang untuk melindungi kota bagian dalam. Kemudian, dia juga mengirim 300 kavaleri untuk melindungi kota, karena kavaleri tidak dibutuhkan di parit. Rasulullah mengirim pesan kepada Ghatafan, mencoba membayar mereka agar membelot dan menawarkan sepertiga dari panen kurma Madinah jika mereka mundur.
Ghatafan akhirnya setuju untuk bernegosiasi dengan Rasulullah atas persyaratan itu. Namun, sebelum Rasulullah memulai pembuatan kesepakatan, ia berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin Madinah, dan mereka menolak keras syarat kesepakatan tersebut, sehingga negosiasi dihentikan. Pada saat bersamaan, Rasulullah menerima kunjungan dari Nuaim ibnu Mas'ud, seorang pemimpin Arab yang dihormati oleh seluruh konfederasi, dan secara rahasia telah menganut Islam tanpa diketahui oleh mereka. Kemudian, Rasulullah meminta bantuan kepada Nuaim untuk mengakhiri pengepungan dengan menciptakan perselisihan di antara konfederasi. Nuaim kemudian menciptakan strategi memecah belah pihak konfederasi dengan efektif. Pertama-tama, ia pergi ke Banu Quraiza dan memperingatkan mereka tentang niat dari konfederasi yang lain. Nuaim mengatakan, jika pengepungan gagal, konfederasi akan meninggalkan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, pihak Quraiza menuntut kepada pemimpin konfederasi untuk memberikan jaminan kepada mereka. Selanjutnya, Nuaim pergi ke Abu Sufyan, pemimpin konfederasi, memperingatkannya bahwa Quraiza telah membelot kepada pasukan Muslim. Dia mengatakan bahwa suku tersebut bermaksud untuk meminta jaminan dari konfederasi, yang seolah-olah sebagai imbalan untuk kerjasama, tetapi sebenarnya untuk menyerahkannya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, konfederasi tidak memberikan seorang pun atau apapun sebagai jaminan. Nuaim mengulangi pesan yang sama kepada suku-suku lain di dalam konfederasi. Berkat strateginya, pasukan konfederasi sudah hampir terpecah satu sama lain. Ditambah, persediaan makanan dan obat-obatan pasukan konfederasi mulai habis, kuda dan unta mati kelaparan dan luka. Selama beberapa hari cuaca sangat dingin dan basah. Angin kencang memadamkan api unggun dan merusak tenda-tenda pasukan konfederasi, yang akhirnya membuat pasukan konfederasi mundur. Setelah mundurnya pasukan konfederasi, lingkungan Banu Quraiza dikepung oleh kaum muslimin. Setelah 25 hari pengepungan terhadap lingkungan mereka, Banu Quraiza menyerah tanpa syarat. Itulah sejarah Perang Khandaq. Perang ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menguji ketahanan dan kesabaran para sahabat Rasulullah. Perang ini juga menjadi bukti bahwa persatuan dan kebersamaan sangat penting dalam menghadapi musuh yang lebih kuat dan lebih besar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.